channel pengalaman hidupku ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan juga jangan lupa tekan lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi tayangan video-video daripada pengalaman hidupku yang selanjutnya. Dan jika bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain video-video ini, sehingga melalui pengalaman hidupku ini bisa menolong dan bisa membantu dalam segala hal, secara khusus dalam ilmu pengetahuan. Terima kasih. Oke, selamat sore guys. Saat ini saya berada di kebunnya Irfan. Salah satu teman yang ada di Barabekuak. Ini ada kebun kacang panjang guys. Nah, ini kebunnya cukup bagus, subur ya. Ini kacang panjang nih guys ya. Nah, kebetulan pada waktu tahap penanaman, tahap pembuatan bedeng tanah ini untuk kebun kacang panjang ini, saya juga sempat ikut ya, ikut juga membuat bedeng tanah, sekaligus juga melatih teman saya yang bernama Ipan ini dalam berkebun bercocok tanam secara organik. Nah, ini hasilnya. Di dalam bedeng lalu kami ada tanam kompos, pupuk kompos dari sampah-sampah, rumput-rumput, dan juga kotoran kambing atau tai kambing. Jadi kami campur, kemudian kami siram dengan biodekomposer. Nah, ternyata sahabat tani, ini hasilnya ya. Ini ada berapa bedeng hasil tanam kebun ini, ada berapa bedeng ini di sini ya, cukup bagus ya, subur. Nah, ini kacang panjang guys, yang panjang. Nah, jadi puji Tuhan ya, dengan bercocok tanam secara organik memang hasilnya itu sangat bagus, sangat maksimal. Sampai kepada buahnya nanti guys pasti oke ya. Ini jadi yang pertama yang kita siapkan ketika kita bercocok tanam secara organik, agar tanaman nanti bisa tumbuh sehat, subur, dan juga sampai pada berbuah lebat dan menghasilkan buah yang banyak. Yang pertama itu di dalam bedengan, kita buat bedengan tanah ini ya. Di bawah ini kita buat bedengan tanah, kita singkirkan kiri kanan tanah, kemudian di tengah-tengah kita tanam kompos yang terbuat dari segala sampah, daun-daunan atau rumput yang sudah mati kita tanam, atau ada batang pisang kita potong-potong taruh di tengahnya. Kemudian kita campur dengan kotoran hewan apa yang ada, baik itu tai ayam, tai kambing yang ada, kita pakai tai sapi juga, tapi kalau sapi kita harus olah lagi ya, difermentasi terlebih dahulu kalau tai sapi. Karena apa? Karena di dalam kotoran sapi itu terkandung gas yang sangat tinggi, sehingga itu kemungkinan juga untuk bisa menyebabkan tanaman itu mati, dan juga mengandung unsur-unsur segala gulma yang juga terdapat di kotoran sapi. Tapi kalau kotoran seperti kotoran hewan, ayam, kambing itu tidak masalah, tapi juga prosesnya fermentasi juga untuk mematikan bakteri patogen yang ada, yang terkandung dalamnya, sehingga bakteri patogen ini tidak mengganggu pertumbuhan atau peningkatan unsur hara pada tanah ini. Kemudian dua, setelah itu kita siram dengan air, dengan biokomposer. Kalau tidak ada bio, dibuat sendiri. Nah, di toko tani ada E4 saudara. Nah, kita siram tengah. Setelah itu kita tutup, kita fermentasi, biarkan tanah yang bedengan tanah ini yang sudah berisi kompos tadi, kita biarkan kurang lebih 1 minggu, baru kita tanam bibitnya seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, dan sampai pada akhirnya hidup. Nah, langkah yang
Lanjutnya adalah perawatan. Nah, di sini kebun Ipan ini dia banyak rumputnya, jadi gulmanya belum dibersihkan ini. Ini sebenarnya harus dibersihkan ya. Jadi rumput ini kita bersihkan supaya tanaman ini lapang dan supaya fokus tanaman, nutrisi-nutrisi yang ada di dalam bedengan ini tidak terganggu oleh rumput-rumput ini, tidak berebut, tetapi bisa fokus, tanaman ini bisa fokus mendapatkan makanan atau nutrisi dari pupuk yang sudah ditanam di dalam ini, sahabat tani. Nah, jadi sahabat tani, memang penting kita bercocok tanam secara organik, sehingga memang selain daripada tanaman ini gak bertumbuh dengan subur, tapi juga bercocok tanam secara organik ini salah satu tindakan atau cara kita untuk melestarikan lingkungan sekitar. Secara khusus kita bisa memelihara, melestarikan kehidupan hewan-hewan kecil seperti bakteri-bakteri pengurai yang ada, segala mikroba yang ada di dalam tanah, sehingga tanah ini tetap subur ya, tetap subur sepanjang masa. Sehingga kita kalau tanah itu subur ya, kita mau berulang kali, mau berapa kali bercocok tanam di situ tetap akan berhasil, tetap akan maksimal hasilnya. Karena apa? Karena di dalam tanah ini tidak kekurangan unsur hara, nutrisi-nutrisi yang ada. Oleh sebab kita garap atau kita bercocok tanam secara organik tadi, sehingga dari organik kotoran hewan, kemudian rumput-rumput, sampah-sampah yang kita tanam, itulah yang akan menjadi sumber nutrisi dan juga menghidupkan segala mikroba unsur hara pada tanah, sehingga pada akhirnya ketika ditanam segala bibit-bibit dia akan bisa bertumbuh dengan baik. Nah, seperti itu sahabat tani. Jadi oke, itu yang dapat saya jelaskan. Semoga video pada sore hari ini dapat bermanfaat. Selamat menyaksikan. Dan inilah tanaman yang sudah ditanam oleh teman kami bernama Ipan. Terima kasih. Nah, ini tanaman kacang subur guys, punya Ipan nih, kebun Ipan ya, mantap, subur, tinggal tunggu berbuah. Nah, ini punya Ipan Badim Balai Berkuak. Jadi ini hasil cocok tanam secara organik, subur ya. Ini kacang panjang, ini ada kacang buncis ya, ini kacang buncis subur juga. Nah, sampai sana tuh subur, kebun Ipan Badim. Nih subur guys. Nah, itu ada Mas Bro Gary si ganteng juga, rekan pekerja juga garap lahan di sini, kawannya Ipan. Bagus kan guys? Oke, mantap, bilang mantap guys ya. Sip.